Nanti kalau dari RPD-nya kita sudah ada, kemudian kita input, kemudian Bapak Ibu baru menyusul kemudian, karena RPD harus diinput dulu, baru Renstra OPD. Oke, untuk yang pertama masuk ke akun camat tadi ya, atau kepala OPD masing-masing. Login seperti biasa, sudah familiar ya kalau Bapak Ibu ke sana. Tahun 2023, terus tahapannya langsung ke Renstra, tidak RKPD lagi. Kalau nyasar nggak apa-apa, tapi ada pilihan menuju ke Renstra. Ini dashboard, kemudian kita klik. Nah, disitu juga bisa, misalnya kalau kita mau menuju ke dashboard RKPD atau mungkin kembali lagi ke Renstra, kita bisa klik di menu itu. Kalau sudah di dashboard Renstra, otomatis namanya menjadi cascading Renstra. Kita masuk ke cascading Renstra-nya. Jadi kemarin kita sudah mencoba sedikit mensimulasikan di RPD dulu ya. Jadi karena tidak ada visi misi, kita menggunakan X sebagai visi dan X1, X2 sebagai misi 1 dan misi 2, karena memang tidak ada visi misi di tahun 23 dan sampai 26. Kemudian yang pertama adalah Bapak Ibu mengisi tujuan perangkat daerah. Coba klik aja Mas Reno untuk menambah tujuan, sudah tambah tujuan, kemudian perangkat daerahnya kita klik OPD masing-masing, kemudian pindah urusannya. Ini sebagai contoh ya, ini belum dipraktekkan nggak apa-apa, nanti kita share videonya juga. Misalnya kita yang, jadi nanti di sini ada urusan, semua urusan ada, mulai dari urusan pendidikan, kesehatan, sampai kewilayahan, kemudian ada yang non-urusan. Kita coba untuk yang non-urusan aja contoh, kemudian sasaran RPJMD-nya. Jadi tujuan OPD itu nanti akan sinkron atau mendukung sasaran atau indikator sasaran di RPD atau RPJMD-nya. Jadi tujuan OPD, sekali lagi tujuan OPD itu nanti akan mendukung sasaran RPJMD, lebih tepatnya di indikator RPJMD atau RPD-nya. Jadi nanti apabila RPD-nya atau RPJMD-nya sudah ada dasarnya, nanti Bapak Ibu tinggal tujuan itu mendukung yang mana tinggal dipilih. Jadi tidak perlu mengarah-arah untuk sasaran RPJMD-nya. Misalnya kita klik di kualitas kerja, kita coba contoh, jadi belum ada yang fix. Kemudian tujuan dari OPD yang pertama, misalnya kualitas kerja meningkatkan. Jadi meningkatkan kualitas pelayanan kinerja, misalnya ya. Ini kalau kecamatan lebih arah ke pelayanan masyarakat. Kemudian nomor urutnya 1. Jadi misalnya kalau ada beberapa tujuan dengan indikator sasaran atau indikator sasaran RPD-nya 1, nanti bisa nomor urut tujuan 1, tujuan 2. Tapi kalau misalnya hanya 1 ya hanya 1 aja, nanti tidak perlu ditambah. Nanti mungkin ada di sasaran indikator sasaran RPD yang berikutnya kalau ada. Kemudian klik simpan. Nanti tujuannya, nah itu yang baru adalah yang meningkatkan kualitas pelayanan kinerja. Kemudian kita geser kanan, itu bisa diedit ya Bapak Ibu. Diedit itu bisa klik tanda pensil untuk mengedit tujuannya. Kemudian dari tujuan itu biasanya ada indikator tujuan.
Nah, indikator tujuan itu bisa di tujuan itu ada menu-menu itu, kemudian kita klik tambah. Nah, ini adalah indikator tujuan OPD, itu yang sudah target per tahunnya. Misalnya meningkat ya kalau meningkat ya. Oh, nilai langsung. Nilai langsung. Misalnya nilai aktif, misalnya nilai aktif, kemudian nilai aktif, kemudian bawahnya tahun awal adalah tahun 2021 ya, sebagai baseline-nya. Jadi Bapak Ibu bisa jadi kan kemarin ya di data dasar kan ada indikator-indikator ya, sebagai contoh ya. Nanti kalau kita mengisi di program indikator program sama konsepnya, jadi ada indikator, kemudian ada tahun dan target. Jadi tahun awal itu tahun 2022 tapi menghitungnya adalah menghitung menggunakan indikator yang baru misalnya seperti itu. Jadi sama juga dengan ini. Jadi diharapkan sudah bisa menghitung di tahun atau di tahun prediksi di tahun 2022. Jadi nanti sebenarnya RPD-nya itu kalau di PD 2226 karena 22 sebagai awal tahun perencanaan, sedangkan 23 dan seterusnya adalah tahun perencanaannya. Kemudian targetnya misalnya 70. Satuannya nilai atau skor biasanya seperti itu. Kemudian target tahun 2023-nya naik terus. Nanti untuk target tahun keempat dan kelima itu diisi sama saja, karena sebenarnya kan selesai 4 tahun kan, 23, 24, 25, 26 itu 4 tahun. Tapi di SPD tidak bisa kita membuat 4 tahun, tapi isiannya tetap seperti APBD yang 5 tahun. Jadi untuk tahun keempat dan kelima itu diisi sama targetnya. Oke, lanjut tahun kemarin. Ya, 90, terus target akhirnya juga 90. Kemudian yang terakhir simpan, yaitu untuk tujuan dan indikator tujuan. Kemudian kita lihat atas lagi, itu nanti diisi semua ya Bapak Ibu kalau ada beberapa indikator di tujuan tersebut. Kemudian kita selesaikan tujuannya, yang lain kalau ada beberapa lebih dari satu tujuan. Kemudian kita lanjut ke sasaran. Jadi tujuan di bawahnya ada indikator tujuan, kemudian di bawahnya lagi ada sasaran. Itu yang namanya cascading kan seperti itu ya. Jadi ada turunan-turunannya. Kemudian untuk yang bawah kan sudah contoh ya, yang tadi kita bikin baru dari yang atas, meningkatkan kualitas pelayanan. Kemudian kita tambah sasarannya. Sasaran itu bisa diklik yang melalui bawah atau bisa di bawah atau ya. Jadi kita lihat di tujuannya, kemudian geser kanan ada tambah sasaran OPD. Jadi itu sudah jelas ya cascading-nya, mulai dari sasaran RPJMD-nya apa, kemudian ada tujuan OPD-nya apa, kemudian sasaran OPD-nya apa. Jadi turun-temurun. Sasarannya ya. Apa?
meningkatnya kualitas kinerja pelayanan dan kinerja. Ini kalau Menpan biasanya suka bermain kata-kata nih. pelayanan dan Kinerja. Nomor urutnya 1, nanti kalau ada sasaran berikutnya di tujuannya sama, nomornya 2. Ini sama lagi untuk sasaran sudah, kemudian ke indikator sasarannya kita bisa klik tambah, kemudian untuk sasarannya indikatornya adalah nilai SKM atau survei wawasan masyarakat, sama lah kayak tadi 80 83 nilai juga. Prinsipnya sama untuk mana tadi? boleh. Nah, untuk target tahunannya prinsip sama, mulai dari awal 1, 2, 3, 4, 5 dan akhir. Ya. 93, 92. Hah? 92 aja udah. 45 dan akhir otomatis sama. Kalau sudah simpan. Simpan lagi juga. Coba. Ada yang login lagi ya? Sekarang. Hapus dulu ya? Bisa diedit ya? Hapus dulu? Sih. Hah? Coba terlalu dulu. Ini kadang-kadang error itu ya, di refresh saja Bapak Ibu, kemudian di ketik ulang. Kalau sudah, coba ya, kanan ayo. Oke ya, berarti sudah tidak ada turunannya lagi. Kemudian kita masuk selanjutnya adalah program. Jadi di Renstra ini kita menginput sampai dengan kegiatan, program indikatornya, kemudian kegiatan dan indikatornya, tidak sampai sub kegiatan. Tapi catatannya adalah karena kegiatan itu nanti langsung di reja, jadi input reja itu kan sampai dengan sub kegiatan dan indikatornya. Yang menjadi permasalahan di teman baru adalah indikator sub kegiatannya sudah mengunci. Nah, itu yang perlu dicek kembali oleh Bapak Ibu, apakah yang kemarin sudah diinput itu sudah sesuai dengan indikatornya Bapak Menteri, gitu ya. Jadi itu PR kita bersama untuk mengecek kembali terkait dengan indikator sub kegiatan. Oke, kita lanjut di programnya, kemudian klik terus. Nah, kita tambah program OPD. Tadi tinggal klik program. Nah, otomatis tadi kembali lagi di program urusannya, urusan itu adalah programnya penunjang. Jadi sudah pasti ya. Jadi kalau tadi bidang urusannya kewilayahan, otomatis programnya yang ada di urusan kewilayahan. Jadi nanti sebenarnya sudah gampang untuk tidak terlalu untuk program dan negara sudah mengikuti di urusan. Kita tinggal di
tujuan dan sasarannya aja yang perlu dipikirkan lah. Kalau sudah programnya kita simpan, klik simpan, kemudian kita tambah indikator programnya. Ini sama indikatornya, jadi indikatornya adalah yang ada di data dasar gitu Bapak Ibu, karena ini adalah indikator program atau outcome-nya. Mungkin kalau yang urusan rutin atau urusan tunjangan rutin lumayan apa tidak, rencananya adalah tinggal 2 ya. Jadi untuk persentase perencanaan sesuai ketentuan dan persentase keuangan sesuai ketentuan juga. Jadi saat ini di persentase perencanaan sesuai peraturan. Jadi nanti yang urusan-urusan seperti ya 100%-nya semua. Jadi nanti yang seperti perencanaan otomatis ikut di sini. Nanti yang untuk gaji tunjangan, kemudian untuk yang untuk pengadaan itu masuk ke persentase keuangan. Kemudian pagu ini udah pagu ya. Gimana? Untuk sementara baseline-nya dari tahun 22 dulu apa 23 ini kan? Oh ya. Jadi pagunya sudah sesuai dengan yang sudah diinput Bapak Ibu ya. Karena ini dia di tahun 2023, jadi pagunya bisa dilihat di yang sudah diinput Bapak Ibu di Renja kemarin di program penunjang urusan pemerintah daerah. Jadi pagunya kemudian nanti di sesuaikan lagi, kemudian nanti ada trennya naik untuk tiap tahunnya sekian rupiah. Tren kenaikan 5% ya Bapak Ibu untuk tiap tahunnya dari 23, kemudian 24 naik, 25 dan 26. Sama uang. Jadi ini sementara sama dulu Bapak. Apabila targetnya beda gitu, saya lagi untuk tahun 4, 5 dan akhir sama ya target dan satuannya, karena tahun 4 sebagai akhir RPT-nya. Kalau sudah semua kita klik simpan, maka sudah sampai program dan indikatornya, dan kita lanjut ke kegiatan. Ya seperti itulah ya cascading dari atas ke bawah. Ya lanjut program, kemudian di bawahnya ada tambah kegiatan perangkat daerah. Kemudian kegiatannya apa? Misalnya perencanaan penganggaran. Oke, simpan. Kemudian indikatornya. Ya, indikatornya ini sebisa mungkin masih sesuai dengan kita cintanya Om Ibrahim. Ya. Apa ada perubahan? Ya, untuk indikator kegiatan masih sesuai dengan SK yang lalu. SK terkait dengan indikator kegiatan kan dulu sudah disusun untuk 21, 22, 23. Jadi diharapkan masih bisa digunakan untuk 23 dan sampai 26. Jadi untuk dokumen perencanaan penganggaran evaluasi itu ada Reja dan Stra, kemudian sakit ya. Itu kayaknya tiap tahun
nanti kayaknya di tahun keempat yang berbeda karena ada penyusunan Renstra lagi untuk RPJMD baru. Yang mana? Ini 7. Ini udah tahu sebenarnya belum? Ini Belum kan? Ranger, Ranger perubahan, sakitnya. Berarti yang 4, 5, 6, 7, 7 dokumen. ini 7. 6 akhirnya 6. 7. Kalau sudah simpan, maka selesai kita menyusun Renstra di SIPD. Kemudian untuk tambahan bisa mengecek dengan melakukan cetak nih di laporan bahwa Renstra bahwa lagi lampiran 1, berarti yang terakhir ini Kacanawat. Ini jangan dilihat ya Tuan Presiden ya. Ini jangan dilihat. Ini rencana Ya. dulu Mas. Oh, iya dong. Coba di zoom om kan? Ya, jadi itu Bapak Ibu untuk Renstranya kita selama 4 tahun ke depan. Jadi lagi dulu. Jadi di situ ada nilai akhir, kemudian nilai SKM, kemudian tadi adalah kita menyusun apa namanya? Program ya, sudah banget ya. Nah, bisa nah ini mungkin nanti bisa di copy paste ke Excel, ini bisa sebenarnya. Bisa ya. Masuk, menjadi tabel 61 ya, menjadi tabel 61-nya Renstra. Harus dihitung word text. Jadi seperti itu, jadi mulai dari tujuan, sasaran, kemudian ada indikatornya, indikator tujuan, indikator sasaran juga, kemudian program, indikator program, di bawahnya ada kegiatan dan indikator kegiatan. Kemudian ada target dari tahap 1 sampai dengan ke-4 ya seharusnya. Kemudian ada waktunya juga. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu, sekilas mungkin nanti lebih detail bisa Bapak Ibu lihat di videonya juga, atau bisa nanti dikoordinasikan, ditanyakan kepada kami di Pemuda. Mungkin pas kali di jam 12.00 saya akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Record nanti. Gitu.